kemudian, Mbak Yuyun dan Bu Salma berhasil membawa Inur ke warung. Bukan hanya Inur, Stella pun ikut hadir. Mungkin penasaran juga. Terlihat wajah Inur seakan heran dengan yang terjadi. Mungkin saja ia belum tahu atau tahu sedikit saja tentang ancamanku. Oke, babak berikutnya dimulai. Apaan sih Mbak Yuyun? Ngapain tarik aku ke sini? Apalagi ada dia. Inur melirik tak suka, seakan aku ini seorang musuh besar, hingga rasa menghargai pun tak terlihat. Tapi aku justru malu. Semua ibu-ibu tetangga tahu kondisi hubungan kekeluargaan kami tak seharmonis yang seharusnya. Nur, coba jelaskan tentang tuduhanmu itu. Kamu kan yang bilang Rina jual. Mbak Yuyun tak sabaran ingin Inur segera menjelaskan. Terlihat kekesalannya menatap Inur. Mungkin takut terseret ulah fitnahan Inur. Buat apa? Maksudnya apa sih? Bukan menjawab, Inur malah balik tanya. Cepat jelaskan jika kamu yang menyebarkan berita Rina jual. Kami gak mau hanya dengar ucapanmu berdampak bagi kami. Iya nih, masa dengar aja di penjara juga. Gak banget tuh. Aku mah ogah di penjara yang bukan kepentinganku. Ini semua gara-gara mulutmu, Nur. Beberapa ibu-ibu menunjuk Inur dengan kesal. Inur terlihat tenang, seolah tak bersalah. Ini yang membuatku semakin geram. Oh, itu toh. Aku kira ngapain. Aku nggak bohong. Bukankah kalian juga tahu ibu-ibu tersayang? Jadi buat apa aku berjelas? Wow, santai sekali Inur bicara. Namun yang jadi pusat perhatianku, kulit wajahnya sudah mulai membaik. Hanya menyisakan bekas kuku sedikit saja. Pasti obatnya bagus. Setelah, ia kok terlihat cemberut menatap Inur. Mungkin masalah mereka belum selesai atau ada sesuatu yang lain buat mereka seperti perang dingin. Ku bilang perang dingin karena mereka seatap, tapi terlihat tak saling suka. Beda dengan waktu itu, saat aku seatap dengan mereka, kompak sekali. Loh, tapi Rina bilang itu barang jualannya. Krim wajah, Nur. Coba jelaskan tentang video itu. Iya, Bu Salma. Santai aja napa. Lagian warga baru, ngomongnya berkuasa pula. Inur seolah merasa berkuasa di daerah ini. Kamu juga santai ngomongnya, Nur. Aku nih mungkin seumuran ibumu. Apa nggak bisa bicara sopan? Ups, Bu Salma tak mau kalah. Tapi menurutku Bu Salma benar juga sih. Inur bicara mentang-mentang. Lagian ia juga menantu di sini. Tapi kamu bukan ibuku. Jadi nggak usah ngomong seolah kamu ibuku, kata Inur lantang. Aku paling nggak suka didesak. Udah untung aku kasih tahu. Ini malah lebih percaya dia. Inur menunjukku. Aku tetap diam, berdiri menatapnya. Biar ia bicara dulu sepuasnya. Ingin tahu sampai mana ia membenarkan fitnahannya. Aku sih sabar melihat. Ya wajarlah aku mendesak. Gara-gara kamu, kami terkena imbasnya. Oh, jadi Bu Salma lebih percaya anak pemulung ini ketimbang aku yang bergelar sarjana. Makanya, punya otak gunakan buat nambah ilmu. Anak kecil pun tahu jika video itu nyata. Lucu juga, sebenarnya Inur akan terlihat bodoh dan sok tahu. Mulutnya ancaman baginya. Lagian, apa ia tak pernah baca? Seorang tamat sarjana kok seolah nggak ngerti hukum?
Ngakunya sarjana, tapi mulut seperti nggak pernah sekolah. Bu Salma pun tak mau tinggal diam. Ngomong dijaga dong. Perlu ku perlihatkan ijazahku. Kamu tuh cuma ibu-ibu yang tak tahu apa-apa. Mungkin juga nggak pernah sekolah. Plak! Bu Salma langsung menampar Inur. Berani kamu menamparku? Inur langsung menarik jilbab Bu Salma hingga terlepas. Jilbab instan, hanya menutupi sebahu hingga sekali tarik langsung terlepas. Jangan kamu kira aku tua darimu, tak bertenaga melawan. Ih, astaga naga. Kali ini Bu Salma dan Inur saling menjambak rambut. Masalahku belum selesai, tapi ini ada masalah baru. Stop, jangan bertengkar di warungku, teriak ibu mertua. Tapi percuma, mereka sudah dikuasai amarah. Ayo lerai mereka, kata Mbak Yuyun sambil menarik Inur agar menjauhi Bu Salma. Sudah Bu, sudah. Ibu-ibu yang lain juga menarik Bu Salma menjauhi Inur. Biar ku hajar dia, beraninya menceramahiku. Emang dia siapa? Dasar tak tahu malu, mulut ember, tak punya sopan santun. Kamu iri? Maaf ya, kamu bukan levelku. Sarjana kalau tak berisi sih sah-sah aja. Ini otaknya kosong. Tubuh mereka berhasil ditahan, tapi mulut tetap berperang dan saling mencaci. Diam! Ibu mertua berteriak sekencang mungkin hingga mereka langsung terdiam menatap ibu. Kalau mau jambak-jambakan, menjauh dari warungku. Lihat ulah kalian, barang daganganku hampir hancur. Iya yang salah kok. Buktinya nuduh aku bohong. Lah bukti ada kok. Bukti apa? Tanyaku. Saatnya aku masuk. Inur malah diam. Seperti tidak dengar, ia berpaling. Ngomong Nur, atau nggak berani ngomong karena ada orangnya dan kamu takut? Mbak Yuyun mendesak Inur bicara. Takut? Hello, ia bukan levelku hingga aku harus takut. Oke, ku perjelas ya. Dia istri dari adik suamiku yang karena miskin sekarang berani jual. Terus ia juga memanfaatkan keadaan suaminya buat jadi pengedar. Sampai sini ada yang belum paham. Wah, lancar sekali Inur menuduh. Seolah ia yang benar. Keberaniannya menuduh akan kubuat ia malu dan minta maaf. Atau aku akan bertindak jauh. Sekali lagi, nama baik itu penting. Jangan asal nuduh Nur, sangga ibu mertua yang sudah mulai tampak khawatir. Ih, ibu, aku dan Mas Jaka harus jelaskan berapa kali lagi. Iya Nur, kata Rina, ia hanya jual krim wajah. Buktinya, kulit wajah Rina makin cerah. Iya ya, pasti krimnya mahal. Pengen deh punya kulit wajah kayak Rina. Harganya berapa ya, Rin? Hush. Orang lagi bermasalah malah ngomong barang jualan. Biarkan dulu Rina menyelesaikannya, tegur seorang ibu-ibu ke ibu lainnya. Oh iya ya, hehehe, tanggapannya terkekeh. Hei empok, iya kan punya duit haram, jadi bisa juga dong ke salon bikin kulit wajah cantik. Itu aja nggak tahu, makanya pintar dikit napa? Cukup, teriakku. Kamu menuduh aku jual, dan Mas Bayu juga ikut pengedarnya. Apa bukti yang kamu punya? Bukankah di video itu sangat jelas jika itu krim wajah jualanku? Bisa baca nggak keterangannya? Alah, paling keterangannya bohong. Jangan percaya, ibu-ibu. Kebohongan Inur masih terdengar lancar, seolah ia tak seperti berbohong. Pintar juga aktingnya. Yakin enggak Nur? Tanya Mbak Yuyun.
Yakinlah, jawab Inur sambil tersenyum sinis. Nah, dengar sendiri kan Rin, kami tidak memfitnah, hanya pendengar saja. Inur sudah bilang sendiri. Iya Rin, jadi kami nggak terlibat dong. Iya, berarti kalau mau lapor silakan aja, tapi jangan libatkan kami. Iya, lagian siapa juga yang mau dipenjara jika hanya sekedar dengar Inur. Penjara? Maksudnya apa sih? Muka Inur langsung tegang. Biar ku jelaskan, kataku hingga yang lain mau menjawab. Terpaksa diam. Ku pasang wajah baik karena ada seuntai senyum. Biar wajah tegang Inur berkurang. Ibarat santai, tapi senjata tetap ditodongkan. Ku hela nafas panjang. Kini saatnya tindakan lanjut. Begini ya Mbak Inur, aku tidak penjual barang haram itu, dan Mas Bayu juga bukan pengedar. Tapi karena aku dituduh yang langsung ku dengar dari mulutmu, ku putuskan melaporkan kasus ini atas kasus pencemaran nama baik. Mari kita buktikan. Berarti Mbak Inur dipenjara dong. Akhirnya setelah ikut bersuara. Ya, kalau ia terbukti memfitnah aku, jawabku tegas dan tidak beralih dari menatapnya. Gak mungkin deh, aku kan gak nyuri atau orang. Masa gampang amat masuk penjara? Bukankah kamu sarjana? Masa itu aja gak ngerti? Aku bukan sarjana hukum, jadi jangan singgung sarjanaku. Wah, aku yang tamat SMP kok lebih tahu ya? Apaan sih? Baru tahu segitu, bukan berarti kamu selevel denganku. Oh iya deh, untung aku tak selevel kamu. Malu juga ketahuan kurang ilmu, tapi sudah sarjana. Mau cari gara-gara? Tuh, amarah Inur meluap juga, seakan mau menyerangku. Simpan tenagamu buat ke kantor polisi. Kapan perlu, telepon suamimu, bilang aja aku mau laporkan mulut kalian berdua ke kantor polisi. Kita lihat kamu bisa menyangkal lagi atau tidak. Baik, sekarang ku telepon Mas Jaka dan 10 menit aja ia akan segera pulang, jawab Inur sangat percaya diri. Sana ambil HP-mu, kok malah diam? Ku desak agar Inur segera membawa Jaka ke hadapanku. Sekarang, hari ini juga nama baikku harus kembali. Iya, kamu tahu sendirilah Mas Jaka kerja kantoran. Mana sama si Bayu. Tentu Mas Jaka sibuk dong. Lagi, ia memperbandingkan suaminya dengan suamiku. Bentar, ku ambil HP aku. Lalu Inur berlalu dari warung. Bersambung.